teman-teman Sekolahmate, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Kak Ika di materi mencari topik atau isi bacaan suatu teks. Kita hari ini akan bahas gimana sih guys caranya cari topik atau apa sih yang disebut dengan topik gitu ya. Yuk coba kita lihat bareng-bareng ya. Nah, tujuan belajar kali ini adalah yang pertama itu memahami definisi topik bacaan. Kamu harus tahu dulu topik itu artinya apa. Kemudian mengetahui bagaimana cara menentukan topik dan kita akan latihan soal menemukan topik suatu teks atau bacaan. Kalau soalnya tentang literasi bahasa Indonesia, teksnya pasti banyak dong. Nah, salah satu soal yang sering muncul adalah ditanya nih, topik teks di atas apa? Atau apa sih yang diungkapkan dalam teks tersebut gitu misalnya. Atau inti pembicaraan teksnya yang mana? Nah, itu semua berkaitan dengan topik. Jadi, kudu banget nih kalian tahu apa itu topik dan bagaimana cara menemukan topik dalam sebuah paragraf. Kita lihat dulu ya dari definisi atau pengertiannya. Nah, di sini ada topik adalah hal pokok atau pokok pembicaraan yang dibahas dalam diskusi, dalam ceramah, dalam karangan, teks atau bacaan gitu ya guys. Jadi dia tuh kayak apa sih yang dibahas? Orang itu lagi ngomongin apa sih? Nah, itu berarti topik. Kalau kita kaitannya dengan teks berarti apa yang dibahas atau apa yang diungkapkan dalam teks tersebut, itu disebutnya sama topik. Topik harus mampu mencakup keseluruhan isi tulisan dan menjawab pertanyaan atas permasalahan yang dibahas. Kadang nih, apa tuh Kak bedanya topik sama ide pokok? Misalnya kan mirip nih, sama-sama dicari, kemudian yang diungkapkan gitu misalnya kan. Nah, mereka itu mirip tapi tidak sama persis. Kalau misalnya kamu ide pokok, nah ide pokok itu biasanya ditanya dalam paragraf. Misalnya di sebuah teks ada 3 paragraf, berarti ide pokoknya ada 3. Tapi kalau topik, dia itu keseluruhan isi tulisan. Tuh ya guys, di sini ada keseluruhan isi. Kemudian yang ketiga, salah satu ciri utama topik adalah bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Makanya topik ini perlu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Kita lihat bagaimana cara menentukan atau menemukan topik dalam bacaan. Yang pertama, ya biar kita tahu itu teksnya ngomongin apa harus dibaca dulu dong, ya kan? Yang pertama dibaca. Dan nggak cuma dibaca nih, tapi juga dipahami teksnya ngomongin apa, teksnya bahas apa. Kemudian yang kedua, karena topik itu keseluruhan isi tulisan, nah kita harus tahu dulu ide pokok tiap paragraf. Misalnya teksnya itu ada 2 paragraf, berarti kita harus tahu paragraf pertama ngomongin apa atau ide pokoknya apa, kemudian paragraf kedua ngomongin apa. Kalau kita udah tahu ide pokoknya, maka ide pokok tadi kita rangkum dan itu yang nanti akan kita jadikan topiknya. Coba kita lihat ya bagaimana sih cara menentukan topik gitu. Nah, Kak Ika udah menyiapkan satu soal latihan, yang ini ada 2 paragraf nih guys. Ini paragraf 1, kemudian ini paragraf kedua. Otomatis ide pokoknya akan ada 2. Coba kita lihat ya. Kalau kalimat dari paragraf 1 nih, kalimat yang pertama, di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran, sehingga menyebabkan harga minyak goreng naik. Kemudian sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, berarti ini dia ngomongin minyak gorengnya langka gitu ya. Terus namun kelangkaan minyak goreng di pasaran tetap saja terjadi, akibatnya terdapat antrian panjang. Untuk menemukan apa yang dibahas, kamu perlu tahu kata kunci atau kata yang diulang-ulang di kalimat tersebut tuh apa. Kalau ini tadi kan dia bilang kelangkaan minyak goreng di awal dibahas, kemudian lagi kelangkaan minyak goreng lagi. Nah, berarti ini kasus yang dibahas adalah kelangkaan minyak goreng. Kita lihat paragraf yang kedua. Menurut Pustek UGM Hempri Suyatna, persoalan kelangkaan minyak goreng dibahas lagi kan guys, berarti kata kunci disebabkan oleh banyak faktor. Disebabkan berarti penyebabnya, mulai dari meningkatnya harga CPO, gangguan distribusi, hingga aksi penimbunan minyak. Selain itu, banyak produk minyak goreng yang dijual ke luar negeri dan seterusnya. Berarti kita udah ketemu nih, apa sih yang dibahas? Di paragraf 1 dia ngebahas kelangkaan minyak goreng, sedangkan di paragraf 2 dia bahas penyebabnya. Coba kita cek soalnya ya.
Hal yang diungkapkan dalam teks bacaan di atas adalah, nah berarti kalau dia tanya hal yang diungkapkan, maka dia tanya topik. Topik apa yang dibahas? Apa yang dibicarakan? Menurut kalian jawabannya yang mana? Tadi kita udah lihat nih paragraf 1-2-nya. Ya, benar banget. Jawabannya adalah yang A, yaitu kelangkaan minyak goreng dan penyebabnya. Kelangkaan muncul di paragraf 1, sedangkan penyebab minyak gorengnya itu langka ada di paragraf kedua. Coba kita lihat yang satu lagi nih, terakhir. Kalau ini agak panjang, teksnya ada 3 paragraf, berarti ide pokoknya juga akan ada 3. Kita lihat soalnya apa nih? Topik yang diungkapkan berarti masih sama ya, ngomongin topiknya. A. Asal-usul kearifan lokal. B. Kebijakan kearifan lokal. C. Konsepsi kearifan lokal. D. Kearifan lokal pada sebuah masyarakat. Atau E. Dasar munculnya kearifan lokal. Dia ngomonginnya tentang kearifan lokal nih, Kas. Kita udah tahu nih ya, kalau yang diulang-ulang adalah kearifan lokalnya. Kita lihat berarti, ngomongin apa dia di paragraf tersebut. Nih, 1. Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai kebaikan. Berarti yang kalau paragraf pertama dia ngomongin definisi atau pengertian. Terus, hal tersebut dapat terwujud dalam beberapa bentuk. Berarti kearifan lokal tadi atau nilai-nilai kebaikan tadi terbentuk atau dapat terwujud seperti pola pikir masyarakatnya, kemudian apalagi bentuk perangainya, dan seterusnya. Kita lihat coba langsung ke paragraf yang kedua. Kearifan lokal tumbuh dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Masih ngomongin kearifan lokal. Kalau tadi paragraf 1 ngomongin definisinya, di kalimat 1 atau di kalimat 4 juga masih ngomongin definisi nih. Kearifan lokal adalah, masih sama kan? Kalau kalimat 5 atau paragraf 2, berarti dia ngomongin apanya? Kearifan lokalnya tumbuh dan berkembang menjadi kebudayaan masyarakat. Contohnya di mana berkembangnya? Di bahasa, agama, kesenian. Masih kearifan lokal tapi beda pokok pembicaraan gitu ya. Kalau yang 7 gimana? Kearifan lokal dapat dibedakan menjadi 2 garis besar. Nah, berarti kalau kayak gini kita harus merangkum apa sih yang dibahas dalam paragraf tersebut dari 1, 2, dan 3. Maka lihat jawabannya. Asal-usul, kita nggak hanya ngomongin asal-usulnya kan, kemudian kebijakan, konsepsi kearifan lokal pada sebuah masyarakat atau dasar munculnya kearifan lokal. Mana menurut kalian yang nge-cover mencakup keseluruhan isi tulisan? Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu konsepsi tentang kearifan lokal. Karena yang dibahas adalah semua hal atau perihal kearifan lokal itu sendiri. Dari definisinya, kemudian bentuknya di masyarakat, dan jenisnya. Gitu ya guys, cara kita cari topik bacaan. Nah, kita simpulkan materi hari ini. Yang pertama berarti kita sudah tahu definisi topik. Topik adalah hal pokok atau pokok pembicaraan yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Kemudian ada 3 cara menentukan topik. Yang pertama, kamu baca dulu teksnya, baca dan pahami. Tentukan ide pokok tiap paragrafnya. Kalau udah ketemu ide pokoknya apa, kita rangkum ide pokok tersebut sehingga bisa nge-cover, bisa menggambarkan keseluruhan isi tulisan. Begitu ya teman-teman Skolamed, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.